Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sehat, Kabupaten Tasikmalaya. Senang sekali saya Andari Krisna hari ini hadir kembali di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya selalu sehat ya. Gimana informasi yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan? Sudah oke banget kan? Pastinya sudah banyak sekali informasi-informasi yang memang disampaikan dari banyak sektor kesehatan yang memang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dan hari ini spesial kembali saya hadir di Rumah Sakit Umum K.H. Mustofa dan tentunya PDKT saya hari ini bakalan ngebahas soal pelayanan radiologi yang ada di rumah sakit ini di RSU K.H. Mustofa. Dan tentunya kalau PDKT nggak mungkin kalau sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber, ada Bapak Gun Gun Gunawan, SSTM SI. Ya. Hai, selamat siang Bapak. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Siang, ya. Lagi sibuk apa? Biasa, sibuk pelayanan di radiologi. Iya, radiologi. Nah, betul. karena memang kan kita mau ngomongin soal pelayanan radiologi. Betul. Yang ada di K.H. Mustofa ini. Iya. Pelayanan radiologi. Orang tuh kadang suka masih bingung. Apa sih pelayanan radiologi? Kayak gimana sih? Bisa dijelaskan mungkin seperti apa? Sebenarnya pengertian pelayanan radiologi itu tercantum di dalam Permenkes nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik. Nah, di situ disebutkan pelayanan radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan modalitas atau peralatan tertentu. Yang mana peralatan tersebut menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk tujuan diagnostik dan atau terapi dengan panduan imaging atau gambar. Mungkin kalau disederhanakan, pelayanan radiologi itu pelayanan medik yang menghasilkan gambar, di mana gambar tersebut bisa digunakan untuk penegakan diagnosa sehingga pengobatan terhadap penyakit tertentu bisa lebih tepat. Nah itu mungkin seperti itu gambarannya. Iya, gambarannya tuh dapat gambar lah intinya Maya. Betul, Oke, kalau misalnya yang sakitnya kepala ada bagian kepalanya seperti apa. Betul, gitu. Kalau ngomongin soal pelayanan radiologi yang ada di sini, tuh udah langsung orang akan berpikiran cover BPJS gak sih? Cover BPJS gak sih? Iya. Terus pelayanan radiologinya tuh kan, kalau radiologi itu kan general, di dalamnya ada apa aja, ada apanya. Nah itu kayak gimana sih Pak? Ya betul. Tentu saja ya, pelayanan radiologi di instansi radiologi RSUD K.H. Mustofa ini tentu saja di-cover, semua pemeriksaan di-cover oleh BPJS. Wah, kabar baik. Tetapi tentu saja melalui mekanisme dan peraturan yang sudah diterapkan, yaitu berjenjang. Berjenjang dari paskes pertama, ada rujukan dari paskes pertama, ditujukan bisa ke poliklinik, ke IGD, dan nantinya bisa ke rawat inap. Nah, nanti yang menentukan pasien tersebut apakah memerlukan pelayanan radiologi atau tidak adalah dokter di poliklinik, di IGD atau di rawat inap. Karena tidak semua pasien itu membutuhkan pelayanan radiologi. Nah, itu. Iya, ada juga pasien yang membutuhkan pelayanan laboratorium misalnya dan yang lainnya. Gitu. Jadi nanti yang berhak atau bisa menentukan bahwa pasien tersebut ini memang membutuhkan pelayanan radiologi adalah dokter yang ada bisa di poliklinik, di IGD maupun di rawat inap. Nah, jadi gitu. Memang ternyata untuk pelayanan radiologi yang ada di K.H. Mustofa ini cover BPJS, tapi sesuai dengan prosedurnya. Betul. Nah, berarti kalau radiologi yang di cover BPJS apa aja misalnya Pak? Pelayanan apa aja? Semuanya. Semua pelayanan radiologi di RSUD K.H. Mustofa di-cover oleh BPJS. Alurnya tuh berarti kayak gimana? Tadi boleh dijelaskan lagi Pak untuk alur bisa pasien ya. Betul. Secara garis besar alur pasien di radiologi RSUD K.H. Mustofa ini ada 3. Seperti apa? Yang pertama dari rawat inap, yang kedua dari rawat jalan, dan yang ketiga dari rujukan luar. Nah, untuk alur yang pertama dari rawat inap, itu pasien datang ke radiologi dengan diantar oleh perawat atau petugas portir. Lalu dilakukan pemeriksaan radiologi dan hasilnya nanti bisa diambil kembali oleh perawat atau petugas portirnya. Nah, alur yang kedua itu dari rawat jalan atau dari poliklinik. Nah, pasien langsung datang juga ke radiologi. Lalu langsung dilakukan pemeriksaan dan nanti hasilnya bisa diambil oleh pasien atau keluarga pasiennya. Nah, alur yang ketiga, yang terakhir itu dari rujukan luar. Nah, kalau yang dari rujukan luar itu sangat mudah dan simpel. Pasien tidak perlu mengantri di pendaftaran umum, mengantri dengan pasien poli dan yang lainnya, tidak perlu.
pasien hanya tinggal datang ke radiologi dengan membawa surat rujukan atau surat permintaan pemeriksaan, datang ke radiologi, nanti langsung diperiksa. Langsung diperiksa dan hasilnya juga bisa langsung diambil di radiologi setelah melakukan pembayaran ke kasir. Oke, Gitu. berarti Jadi ada sangat 3 mudah. alur ya Ada berarti 3 ya. alur. Kalau untuk pasien BPJS tuh berarti seperti yang tadi disampaikan ke Iya. vaskes pertama dulu. Iya betul, vaskes pertama, nanti dari vaskes pertama ditujukannya kemana tuh? Biasanya ada yang ke poliklinik, ada juga yang ke IGD. Gitu. Jadi tidak akan ada berarti misalnya dari vaskes sudah langsung ke radiologi, berarti enggak ya kalau BPJS? Kalau BPJS pasti tidak, ke klinik dulu. Pasti ke klinik dulu atau Oke. ke IGD. Iya. Kecuali untuk yang umum itu bisa langsung ke radiologi. Oke, gitu. nah kalau misalnya berarti jenis-jenis pelayanan yang di radiologinya tuh berarti apa aja sih Pak? Nah, kami mempunyai 3 jenis pelayanan. Apa tuh? Yang pertama pelayanan CT scan, nah, yang kedua USG, dan yang ketiga ronsen. Apa aja Nah, tuh? Pelayanan ronsen di kami bisa ronsen keseluruhan tubuh mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan yang kedua ada ronsen khusus gigi yang disebut panoramik. Dan yang ketiga ada ronsen khusus payudara atau mamografi yang salah satu fungsinya untuk deteksi dini kanker payudara. Gitu. Jadi udah lengkap lah. Udah lengkap ya untuk iya. radiologi ini, pelayanannya juga Iya. sudah lengkap ya. Jadi Udah memang lengkap, bisa betul. terfasilitasi kebutuhan pasien seperti apa ya. Iya, Dan sejauh betul. ini kalau untuk Kabupaten Tasikmalaya permintaan yang paling banyak yang mana tuh? Pelayanan yang mana di radiologinya? Di radiologi tentu saja pelayanan ronsen. Ronsen. Iya. Berarti memang temuan-temuan kasus di Kabupaten Tasikmalaya kebanyakan membutuhkan ronsen berarti ya Pak Iya, ya? punya Oke. ronsen. Iya, betul. Kalau kita mau melakukan radiologi nih, entah itu CT scan, entah iya. itu misalnya USG atau apapun itu yang pelayanan di radiologi, apa yang harus kita persiapkan sebagai pasien? Untuk pasien, ya. Jadi persiapan tentu saja ada ya, ada persiapan secara umum, Ya. dan persiapan khusus. Ya. Kalau persiapan secara umum ya pasien membawa surat rujukan Nah, itu. atau formulir permintaan yang di dalamnya berisi identitas dan diagnosa. Oke. Nah, itu sangat penting sekali identitas dan diagnosa tersebut. Itu tujuannya untuk ketepatan jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua tentu saja saya ambil contoh ya pemeriksaan ronsen torak atau Ya, dada. Itu dada, kan betul. tujuannya untuk melihat jantung dan paru-paru. Berarti yang dipersiapkan adalah menghilangkan benda-benda yang sekiranya dapat mengganggu gambaran objek yang akan diperiksa. Semisal? Semisal, contohnya kalau pasiennya menggunakan kalung, berarti kalungnya harus dibuka dulu. Oke. Terus ibu-ibu, maaf, yang menggunakan bra yang ada kawatnya, maka harus dibuka Oke, bra-nya, ibu, ya, oke. Dan nanti diganti dengan baju pasien yang telah kami sediakan. Oke. Itu mungkin kalau secara umum. Nah, kalau persiapan khususnya itu hanya untuk beberapa pemeriksaan. Jadi tidak semua pemeriksaan memerlukan persiapan seperti ini, yaitu puasa. Ada salah satu pemeriksaan yang pasiennya harus puasa. Pemeriksaan apa itu Pak? Bisa USG, bisa juga di CT scan. Oke. Itu harus ada persiapan dulu puasa dan urus-urus. Urus-urus itu adalah membersihkan perut atau mengosongkan usus supaya lebih memperjelas gambaran organ dalam nanti yang akan kita scan. Gitu. Jadi memang ada persiapannya ya. Tapi pemeriksaan khusus ya, tidak semua pemeriksaan harus seperti itu. Iya betul, Ya. dan tidak semua jenis penyakit yang datang ke rumah sakit ini harus di radiologi juga ya Pak ya? Tidak. Itu memang berdasarkan diagnosa awal. Diagnosa dari dokter yang menangani, Betul, berarti kan seperti iya, itu. Nah, betul. jadi memang si pasien ini kalau untuk administrasinya berarti tadi adalah menyiapkan surat rujukan atau rujukannya. permintaan pemeriksaan. Iya, ya, betul. gitu. Jadi Yang berisi kalau identitas. tidak ada itu ngapain nggak akan mungkin tiba-tiba diterima karena nggak jelas juga apa yang harus dilakukan di radiologinya. Nah, betul. ya. Nanti yang kasihan ke pasiennya sendiri gitu. Betul, Diagnosanya kan membutuhkan diagnosa yang harus kita tegakkan, Nah, itu. diagnosa awalnya. Nah gitu. itu, ini edukasi juga nih untuk warga di Kabupaten Tasikmalaya, Bara Sehat. Kalau misalnya memang penanganan itu memang semuanya itu membutuhkan prosedur ya. Salah Betul, satunya juga memang ada rujukan-rujukan rujukan, terkait iya. dari misalnya dari klinik ya, dan dokter yang menanganinya. betul, Karena betul. memang
Bapak yang ada di radiologi tidak akan melakukan entah itu CT scan atau apapun kalau tidak ada perintahnya melakukan apa ya Pak? Betul, Ya betul. Ya, Tapi pernah ada temuan kasus-kasus seperti itu nggak sih Pak di lapangan? Itu selalu ada saja. Ada aja karena ya? mungkin dinamika di masyarakat, Edukasi, betul. pengetahuan masyarakat yang Betul. mungkin belum sepenuhnya paham gitu. Itu ada saja yang seperti itu. Nah gitu. ini kenapa kita hadir Pak di podcast Iya, ini betul. untuk mengedukasi masyarakat biar semakin meminimalisir kejadian-kejadian memang masyarakat memang bingung ya atau Iya, tiba-tiba betul. datang tanpa membawa kasarnya persiapan apapun gitu kan. Tapi kalau untuk persiapan-persiapan kayak fisik nih, kayak tadi misalnya persiapan khusus yang harus puasa dan sebagainya, sejauh ini aware atau kesadaran masyarakat untuk persiapan dirinya Iya. berkenan untuk seperti misalnya ibu-ibu yang harus menanggalkan Iya. pakaian dalamnya dan Iya. sebagainya, itu sejauh ini masyarakat gimana Pak kerjasamanya Pak dengan pihak radiologi? Kerjasama sangat baik sekali gitu karena kan kita juga mempersiapkan misalnya kalau harus ganti baju, Betul. kita juga sudah persiapan baju bersih untuk khusus pasien gitu. Jadi kerjasamanya baik. Tidak ada kendala Tidak lah ya ada untuk kendala. urusan Iya, itu. betul. Kalau prosedur pemeriksaan radiologinya sendiri itu setelah dilakukan Ya. dari mulai datang nih Pak. Betul. Ini kayak gimana sih prosedurnya? Nah, iya. datang sampai dengan Selesai. Nah, betul. itu. Prosedur pemeriksaan radiologi tentunya bermacam-macam, Oke. tergantung dengan jenis pemeriksaan yang Oke. diminta. Oke. Satu pemeriksaan yang lain dengan pemeriksaan yang lainnya tentu saja prosedurnya akan berbeda. Taruh saja di sini kan kasus yang paling banyak itu permintaan ronsen torak atau dada yang tadi saya sebutkan. Ya. Ya, foto itu kan tujuannya untuk melihat paru dan jantung. Ya. Nah, paru-paru dan jantung. Ya, yang pertama ya pasien masuk ke ruangan radiologi, terus menghilangkan benda-benda yang dapat mengganggu gambaran Menghalangi, betul. di sekitar objek yang akan kita periksa, seperti membuka baju, Ya. membuka kalung dan yang lainnya. Kalau misalnya contoh lain foto tangan misalnya seperti Ibu tuh, foto tangan memakai cincin dan jam tangan, berarti harus dibuka juga. Oke. Jam tangan dan Ya. cincinnya harus dibuka juga gitu. Pasien nanti diposisikan oleh petugas radiografer namanya yang bertugasnya diposisikan baik bisa berdiri, tiduran ataupun duduk, itu tergantung dengan kondisi dan kemampuan pasien. Pasien yang tidak bisa berdiri bisa duduk, yang tidak kuat duduk juga bisa tiduran. Berarti bisa ya? Maksudnya Bisa, tidak dipaksakan bisa. harus berdiri? Tidak Oke. tidak perlu, kan pasien bermacam-macam Betul, kemampuannya. Ada yang tidak bisa duduk, Iya, betul. ada yang tidak bisa berdiri. Betul, Kita betul. sesuaikan dengan kondisi Pasien. dan kemampuan pasien di lapangan. Setelah kita periksa, nanti keluar hasil fotonya. Nah, fotonya tersebut kita serahkan ke dokter spesialis radiologi untuk dibaca atau diekspertis. Nah, itu. Oke. Kalau udah selesai, maka foto dan bacaannya bisa diambil oleh pasiennya. Oke, itu kalau untuk yang misalnya itu berlaku untuk yang rawat inap, rawat jalan dan sebagainya berarti ya? Iya, Prosedur seperti prosedurnya sama. Yang membedakan hanya kondisi pasien. Kondisi pasien. Pasiennya seperti apa, bisa duduk, berdiri atau tiduran. Gitu. Yang harus diperhatikan pasien ketika sedang menjalani pemeriksaan radiologi itu berarti apa sih? Pasien itu saya analogikan dengan kamera biasa ya, Bu ya. Kalau misalnya kita difoto pakai kamera biasa, si fotografer kan akan melihat hasilnya. Wah ini blur, ini tata cahayanya kurang misalnya. Ya. Nah kalau di radiologi berarti pasien harus kooperatif. Kalau pas diperiksa, difoto harus diam supaya objek tidak bergerak atau tidak kabur. Gitu. Sejauh ini di lapangan yang terjadi seperti apa Pak kebanyakannya? Sudah bisa dipahami oleh pasien atau mungkin ada beberapa yang mengalami kesulitan? Nah, kalau untuk pasien dewasa tidak ada kesulitan Oke. karena istilahnya bisa kooperatif dengan kita. Yang mungkin ada sedikit kendala itu pasien anak kecil. Karena nggak bisa ditemenin? Iya, bisa. Oh, bisa. Anak kecil atau misalnya bayi itu kan harus Iya, ditemani betul. dengan orang tuanya. Tapi selama ini bukan kendala yang besar karena kami juga punya trik dan tipsnya Ya untuk betul. supaya diam. Nah gitu. itu tuh, jadi jangan khawatir ya. Aduh gimana ya, ini anak saya nggak bisa diem Ya, gitu kan gitu. itu. Tapi memang dokter mengajukan untuk pemeriksaan radiologi itu Ya, bisa karena bisa, memang ya. tim yang sudah ada di bagian pemeriksaan radiologi juga sudah Punya. memikirkan tips Dan dan triknya triknya. ya. Ya, Wah betul. luar biasa. Karena memang harus begitu ya Pak. Ya, Karena kalau betul. kita ngomongin di lapangan kan apapun Betul. bisa terjadi ya gitu Betul, kan. betul. Nah kalau misalnya alat-alat radiologi yang ada di sini nih, Iya. aman nggak semuanya itu? Ada efek nggak sih buat kesehatan
kita melakukan radiologi, entah itu apapun itu, misalnya mau CT scan, mau ronsen, mau apa, aman nggak sih? Ya, tentu saja sangat aman sekali. Kenapa? Kenapa saya bisa menyebutkan aman? Yang pertama, tenaga di kita semuanya sudah tenaga profesional. Oke. Yang pertama. Yang kedua, kita mengerjakan pelayanan sesuai dengan diagnosanya. Nah, yang ketiga, kita menerapkan prinsip-prinsip proteksi radiasi. Oke. Nah, prinsip proteksi radiasi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2023 tentang keselamatan radiasi dan pemakaian zat radioaktif. Nah, di situ ada tiga prinsip yang harus diterapkan dalam setiap pelayanan radiologi. Yang pertama, justifikasi, yang kedua, limitasi, dan yang ketiga, optimisasi. Nah, bahas satu-satu mungkin ya. Boleh. Karena memang harus dibahas, saya bingung itu apa ya? Iya. Apa bedanya sama urbanisasi atau reboisasi? Gimana yang pertama? Justifikasi Oke. tadi. Justifikasi itu didasarkan pada manfaat yang dihasilkan itu lebih besar daripada resiko bahaya radiasi yang akan ditimbulkan, gitu, yang mungkin ditimbulkan. Jadi dengan diberikan radiasi itu lebih besar manfaatnya karena dapat menegakkan diagnosa pasien, gitu. Jadi itu yang pertama, justifikasi. Yang kedua, limitasi. Limitasi itu adalah menetapkan nilai batas dosis di bawah ambang batas. Jadi kita melaksanakan pelayanan radiologi itu dosisnya kita punya nilai dosisnya baik untuk petugasnya maupun untuk pasiennya. Jadi tidak melebihi nilai ambang batas dosis radiasi. Yang ketiga yaitu prinsip optimisasi. Optimisasi itu didasarkan pada penekanan paparan radiasi yang serendah mungkin. Yang dengan cara yang pertama penggunaan APD, alat pelindung diri. Nah, karena kami punya alat-alat pelindung diri dari paparan radiasi. Yang kedua yaitu dengan penggunaan pesawat atau alat ronsen yang sudah canggih yang digital. Karena alat ronsen yang digital dengan yang konvensional berbeda paparan radiasinya. Yang digital itu lebih kecil. Nah, dan alhamdulillah di RSUD Hj Mustafa perawatan kami sudah digital dan sudah canggih semuanya. Jadi bisa dijamin keamanannya baik untuk petugasnya maupun untuk pasien. Nah itu, jadi barangnya saya tuh jangan khawatir gitu kan, karena kadang ada juga sih ya pasien yang memang sama memikirkan juga para pelayannya gitu kan, mas pelayan kesehatannya, ini kasihannya si akangnya gitu kan, tapi ternyata memang alat-alat yang ada di Hj Mustafa ini tuh sudah sangat luar biasa. Jadwalnya untuk pelayanan radiologi itu kapan aja sih? Nah, pelayanan radiologi jadwalnya 24 jam. Wow. 24 jam, tetapi ada salah satu pemeriksaan yang harus dijadwalkan. Kenapa? Karena berhubungan dengan persiapan tadi. Oh, iya. Ada beberapa pasien yang harus persiapan, seperti puasa, urus dan lain-lain itu kan dijadwalkan. Tapi pada umumnya 24 jam. Oke, Kami buka 24 Jadi jam. bisa kasarnya ketika mendapatkan rujukan untuk menuju ke radiologi bisa dilakukan kapan saja. Betul. Itu betul biasanya dapat hasilnya itu beda-beda setiap pemeriksaan? Hasilnya cepat saat itu juga didapatkan atau menunggu atau seperti apa? Nah, iya, itu tergantung jenis pemeriksaan dan diagnosanya. Ada yang cepat bisa saat itu juga, ada yang membutuhkan ketelitian dalam menganalisa hasil fotonya, itu biasanya membutuhkan waktu, bisa 1 hari atau 2 hari. Gitu. Satu pasien bisa berarti melakukan pemeriksaan radiologi berkali-kali, berbeda-beda mungkin kalau misalnya memang diperlukan dari dokter yang bisa. Betul, kalau memang misalnya satu pasien ternyata dia membutuhkan pemeriksaan ronsen, ya USG, ya CT scan itu bisa. Tergantung dengan kata kuncinya itu diagnosa awal, tergantung diagnosanya. Gitu. Oke, wah ini tuh benar-benar teredukasi sekali ya. Jadi emang berasa seperti itu kalau misalnya mau ke pelayanan radiologi, seperti tadi udah disampaikan, kita memang harus punya prepare gitu kan. Tidak hanya prepare badannya, prepare juga administrasi dalam artian memang harus mendapatkan rujukan dari dokter yang menangani. Jadi memang tidak kalau misalnya belum, tanya ke petugasnya ya, saya belum mendapatkan, saya harus bagaimana. Karena memang bersinergi sekali edukasi seperti ini ya, karena memang selalu ditemukannya di lapangan ya yang memang belum tersampaikan edukasinya. Boleh saya tambahkan? Boleh. Nah,
biasanya untuk kasus yang pasien datang ke kami tapi tidak membawa surat Ya. rujukan atau permintaan, biasanya kami arahkan ke poli. Nah, di sini ada poliklinik, bisa diperiksa. Tujuannya apa? Supaya pasien itu benar-benar penegakan diagnosanya lebih baik. Iya, gitu. mungkin itu by feeling kayaknya ya. Saya Iya. kayaknya perlu di USG gitu Nah, kan. itu sebenarnya. nanti kan dokter yang Lebih lebih tahu, paham, yang betul, lebih tahu, oh betul. ini pasien ini harus di ronsen. Oh bukan, ini harus di USG. Oh ini harus di CT scan. Oke. Oh ini malah tidak perlu, ini malah harus laboratorium. Iya, Nah, itu benar. dokter yang Nah, lebih itu. tahu gitu. Nah, itu juga kan ini salah satu edukasi kepada masyarakat untuk bisa membedakan satu pelayanan dengan pelayanan lainnya ya Betul, Pak ya. betul, Di mana namanya betul. kok radiologi. Nah, sekarang kita sedang membahas radiologi dan salah satunya adalah tadi yang disebutkan ada USG, ada CT Ronsen. scan, ada ronsen, salah satunya seperti itu. Terakhir nih Pak, sebelum Ya. kita pamit bareng sama Baraya Sehat, apa yang pengen disampaikan untuk Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya terkait pelayanan radiologi yang ada di K.H. Mustofa? Ya, Baraya Sehat semuanya untuk pemeriksaan radiologi di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di instansi radiologi RSUD K.H. Mustafa, ini sudah lengkap. Untuk pemeriksaan ronsen gigi, ronsen payudara atau mamografi, CT scan juga bisa dilaksanakan di radiologi RSUD K.H. Mustafa. Yang sebelum-sebelumnya pasien dari Kabupaten Tasikmalaya harus dirujuk ke RSUD Kota atau bahkan ada sampai yang dirujuk ke RSHS Bandung. Sekarang tidak perlu lagi karena di radiologi RSUD K.H. Mustafa juga sudah tersedia. Wow, luar biasa. Semoga semakin terus dikembangkan dengan teknologi terbaru dan tercanggih yang begitu luar biasa yang hadir pelayanannya di RSU K.H. Mustafa. Bapak terima kasih Ya, waktunya. terima kasih sama-sama. Ya. Kembali beraktivitas. Biasanya satu hari berapa pasien sih Pak? Pas satu hari Paling banyak? Satu hari kalau 1 bulan hampir 2.000. Oke, 2.000. Wah. Mendekati 2.000. Wow, Per bulan, gitu. itu kalau kita bagi 30 aja PR ya buat Baraya Sehat ya. Coba 2.000 bagi 30, sehari berapa tuh. Tapi apapun itu yang pastinya pelayanan di radiologi Iya. di K.H. Mustafa ini dioptimalkan sekali. Jadi memang jangan ragu, jangan takut, jangan Betul. khawatir ya Pak Iya, ya. betul. Dan tentunya pelayanan juga sudah semakin lengkap. Iya. Terima kasih atas waktunya Iya, Bapak. sama-sama. Baraya Sehat sekalian dari Krisna juga pamit ya di PDKT untuk hari ini. Kita ketemu lagi di episode PDKT yang lainnya. Selamat siang.